لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa khairaz zat wa amarna an nuzawwida biha liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah, bapak-bapak pimpinan cabang, bapak-bapak takmir yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bisa menggunakan nikmat sehat kita, nikmat sempat kita untuk sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Azhar. Ini karunia yang luar biasa ini. Kata Nabi, seandainya umatku itu tahu diberi apa oleh Allah dengan jamaah sholat subuh di masjid, tentu ia akan mendatangi jamaah subuh itu meskipun dengan merangkak. Enten sing dugi mriki merangkak, Pak? Udan gak budal. Padahal mobil punya, jas udan ono, becak ono, udan gerimis gak budal. Merangkak, Pak, sampean. Itu artinya kalau umat ini ngerti betul tentang diberi apa oleh Allah dengan berjamaah subuh, ia akan bersemangat mendatangi meskipun dalam keadaan seperti itu. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Apa manungsa sing cedek-cedek gini, cedek biasa tekoi tambah kari. Yang jauh biasanya khawatir ketinggalan. Ngerti ya Pak ya? Alhamdulillah itu ya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah semangat untuk senantiasa matur suwun. Sholat wajib 5 waktu itu bisa kita kerjakan dengan berjamaah. Itu. Kita teruskan dengan ngaji begini ini. Ini sempat kita gunakan untuk ngaji 1 jam. Nah biasanya kalau hari Ahad begini ini, kesempatan untuk ngaji itu sangat sedikit. Kegiatannya banyak. Karena meskipun tidak ada kegiatan yang mendesak, ada desain itu Pak, kegiatan itu nanti begini, nanti begini, nanti begini. Sampai jalan-jalan pagi, melaku-melaku di tengah lapangan, di pinggir lapangan, itu kan tadi dino minggu. Oke, nanti goes itu kan tadi hari Ahad. Artinya banyak kegiatan kita itu. Oleh karena itu alhamdulillah sempat kita ini kita gunakan untuk ngaji. Nabi mengingatkan kita
ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak menyebabkan manusia itu lengah. Lengah, disia-siakan, tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk beramal soleh, untuk membangun kebaikan diri, meningkatkan kualitas iman. Digawe seneng-seneng tok. Apa itu? Yang pertama as-sihhatu, sehat. Yang kedua al-faraghu, sempat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Karena itu pagi ini sempat kita 1 jam kita gunakan untuk ngaji. Umpama ngene iki lho gak ngaji terus mulai ngono lho apa no omah iku ngoten. Lan apa Pak? Ngaji dhewe? Di rumah itu ngaji sendiri Pak? Ya, turu nggih Pak ngeten. Turu. Alhamdulillah. Pokoknya urip kudu alhamdulillah. Orang itu kalau bisa bersyukur, bisa bersabar, itu namanya mukmin ajaib. Namanya mukmin ideal dia begitu kata hadis itu. Nek seneng syukur. Nek sedih sabar. Terus begitu. Oleh duwe akeh syukur. Kok oleh mek titik bahkan gak oleh blas sabar. Duwe bojo kok cerewet sabar. Duwe bojo kok begitu sayang syukur. Kata dia Pak nggih. Duwe bojo, duwe suami kok suamine kasar sabar. Kok lemah lembut syukur. Kata lho Pak. Nggih, lho ngoten terus. Mergo wong niku nek mboten sedih ya seneng. Nganyari mobil baru seneng. Begitu digawa lunga, ngoten nggih. Kentekan bensin nok tengah dalan. Ada pom, sedih. Lah ngoten Pak nggih. Sedih, sabar. Nggih ngoten niku pancene tiyang niku. Dapat pengangkatan jadi guru, seneng. Begitu ngajar, muridnya ndawablek-dablek. Nggih. Diangkat jadi guru, syukur. Begitu murid ndawablek-dablek, sabar. Ngoten lho Pak. Ngoten niku. Seimbang urip niku. Dikai sehat, syukur. Ngoten nggih? Kok rada gak sehat, sabar. Ngoten Pak. Mudah-mudahan dengan itu semua bisa meningkatkan kualitas iman kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, temanya itu sebenarnya nanti juga akan dibahas pada sisi-sisi lain dalam kajian panjenengan berikutnya. Temanya itu kenapa Pak? Nilai-nilai spiritualitas dari ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam rangka menggapai idealitas iman. Ya, maksudnya ini ngeten lho Pak. Nilai yang terkandung, nilai yang bersifat batiniah, ruhaniah. Dan itu harus didekati dengan penghayatan. Dari semua ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah yang bersifat momentum, tidak setiap hari. Itu namanya nilai-nilai spiritual. Itu mengandung pelajaran yang luar biasa. Apalagi ibadah haji dan ibadah kurban. Itu namanya nilai spiritualitas. Dan kita hendaknya senantiasa berusaha terus memahami nilai-nilai spiritualitas ini dari semua syariat yang ada di dalam ajaran agama ini. Oleh karena itu jenengan sudah tahu bahwa di dalam mengkaji ajaran agama ini ya, di lingkungan kita menggunakan 3 pendekatan yang disebut dengan bayani, burhani, dan irfani itu.
bayani itu yang tertuang dalam teks, baik Quran maupun hadis. Burhan itu yang ada sisi nalarnya setelah dipahami. Tuh. Tuh, bayani itu yang ada di dalam teks, burhan itu sudah menggunakan nalar. Kok begini ini gimana ya sebenarnya gitu. Irfan itu sudah menggunakan intuisi, perasaan, sudah batin. Sudah dihayati menggunakan penghayatan. Dengan 3 pendekatan ini, beragama itu diharapkan bisa beragama itu secara substantif. Substantif itu intinya. Bukan ketoke. Karena masih banyak di antara kita itu ketika kita mengkaji agama, itu yang tampak saja. Sehingga ketika terjadi perdebatan, itu tidak pernah ada selesainya, dan itu sering membuat persoalan, membuat perselisihan, bahkan membuat pertengkaran. Oke. Itu kalau didekati dengan secara substantif, nilainya itu yang akan bisa diambil. Ibadah haji misalnya, itu kalau hanya didekati secara syariat, ya begitu, tawaf itu apa, ya muter-muter gitu. Ya sekedar itu nanti yang dipahami. Sa'i itu apa? Saat dari sini membaca apa? Bukan itu tidak penting, penting itu. Bukan tidak penting. Di Arafah itu kena apa? Di Muzdalifah itu ada apa dan mengapa harus di situ dihayati. Tapi kalau orang sekedar berpindah dari Arafah ke Muzdalifah, lalu balang jumroh, saya sudah melempar 7 kali, sudah selesai, ya sudah. Itu namanya bayani. Dan itu sering nanti panjenengan kalau kemudian membaca pandangan-pandangan para ulama, akan banyak terjadi berbeda di situ. Ya memang begitu secara zahir. Secara bayani ngoten niku. Tuh. Oke. Oleh karena itu kalau tidak dipahami secara irfani, nanti gagal memahami yang barangkali disebut hakikat apa yang dilakukan itu. Tidak hanya itu, termasuk sholat. Sholat itu akan dikerjakan, ya pokoknya Allahu Akbar salam, tapi nggak fungsi. Padahal Islam ini agama yang paling tinggi. Agama yang mengejarkan kesayangan, kedamaian, ketentraman. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Islam ini mengajarkan kemajuan. Islam mengajarkan persaudaraan, tapi ternyata dengan beragama Islam itu kok terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran. Loh kenapa itu terjadi? Ini, oleh karena itu 3 pendekatan ini menjadi penting. Sehingga dengan kita semua menggunakan pendekatan irfani, ajaran agama itu lebih merasuk di dalam hati. Dulu sudah pernah kita sampaikan kalau tidak salah itu. Saya ngaji di sini menerangkan surat An-Nisa ayat 136, di mana ayat itu memerintahkan agar orang-orang yang beriman itu lebih beriman lagi kepada Allah, lebih beriman lagi kepada Rasulullah, lebih beriman lagi kepada Al-Quran. Jadi orang beriman itu masih diperintah terus untuk beriman. Kenapa? Supaya imannya itu menancap di dalam hatinya, lebih dalam terus, lebih dalam, sehingga hidup ini berdasarkan iman. Iman itu tercermin di dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
Itu kalau dalam bahasa kita namanya berakidah Islam. Bersumber dari Quran dan hadis. Berakidah Islam itu ya Islam itu tertanam di dalam jiwa ini yang sangat dalam. Bersumber dari Quran hadis itu artinya isinya Quran, isinya hadis itu meresap, masuk ke dalam hati yang paling dalam. Sehingga tertulis di dalam hati, tidak lagi ada di dalam kitab ini. Karena dulu zaman Nabi, orang membaca Al-Quran itu bukan membaca kitab. Ketika Nabi menerima Al-Quran itu tidak ada tulisannya, tidak ada bentuknya, tidak ada bendanya Al-Quran itu. Al-Quran itu bersifat gaib. Tahu-tahu di dalam diri Nabi ada bunyi seperti itu. Kemudian oleh Nabi yatlu alaihim. Bunyi itu dibacakan, didiktekan kepada para sahabat. Sampai hafal sahabat itu. Hafal. Tidak hanya didiktekan, wa yu'allimuhumul kitabah, diberi penjelasan sampai tuntas oleh Nabi itu. Wa yuzakkihim, itu bisa menjadi kekuatan untuk membersihkan hati mereka dari jahiliyah, dari kebiadaban, di mana mereka hidup itu selalu berperang, saling membunuh. Hukum yang berlaku hukum rimba. Begitulah hidup itu sampai tamak orang itu. Yang lemah itu terdolimi terus. Wanita nggak pernah dihargai pada waktu itu. Bahkan pembesar itu kalau istrinya melahirkan anak perempuan, mereka gelisah. Marah. Itu surat An-Nahl ayat 58 lah menerangkan begitu 59 itu. Para pembesar itu kalau diberi info istrinya melahirkan anak perempuan, wajahnya menjadi merah. Marah itu. Nggak bisa diajak komunikasi. Bahkan dia menyembunyikan diri. Sambil dia berpikir, apakah anak ini aku biarkan hidup sambil aku menanggung hina, atau justru aku akan kubur hidup-hidup dia ini gitu. Kata walakah jeleknya hukum yang berlaku di tengah-tengah mereka itu para jamaah sekalian. Itu dirubah itu. Menjadi manusia beradab. Al-Quran itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu gaib. Lalu ditulis supaya ada dokumen. Terutama untuk generasi-generasi berikutnya termasuk generasi kita sekarang. Karena itu kalau panjenengan melihat kitab Al-Quran yang sudah dikodifikasikan pada zaman Utsman, niku boten enten bak titik ning sor siji, niku boten enten. Ya ada titik dua di bawah, tidak ada polos. Nun titik satu atas, tak titik dua atas, tak titik tiga atas, itu tidak ada. Tidak ada. Itu mengalami perkembangan, tulisan yang ada di dalam kitab Al-Quran Mushaf ini mengalami perkembangan. Nah, berakidah Islam itu artinya isinya Quran, isinya hadis itu tertulis di dalam hati. Lengket lah. Kata wong Lamongan itu ceket. Ceket itu kenapa tuh Pak? Ceket tuh hati. Itu yang dimaksud berakidah Islam bersumber dari Quran dan Al-Hadis. Sehingga ketika melakukan sebuah gerakan, tindakan itu namanya gerakan Islam. Maksudnya gerakan Islam itu, gerakan itu dilandasi oleh Islam, bersifat Islami dalam rangka menjunjung tinggi ajaran Islam. Itu namanya iman yang ideal itu Pak. Atau dalam bahasa yang lain itu iman yang sebenar-benarnya. Katalah Pak. Atau Muslim yang sebenar-benarnya. Dan itu visi kita itu.
Bagaimana tercipta masyarakat muslim yang sebenar-benarnya, yang dimulai tentu dari individu menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Itu penting. Karena itu ketika kita hendak mengkaji berbagai ajaran agama ini, diperlukan pendekatan namanya irfani itu, selain bayani. Makanya jamaah haji itu sering kita sampaikan. Untuk menggapai kemakburan haji, 3 hal ini jangan sampai dilupakan. Sebenarnya 3 hal ini termasuk manasik, tapi sering tidak disebut dengan manasik. Yang pertama manasik. Manasik itu artinya rangkaian yang harus dilakukan di dalam menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. 2, filosofinya. Memahami dibalik yang sampean amalkan. Dipahami betul itu. Sebab ada orang tawaf, Pak, orang tawaf. Ketika sampai di rukun Yamani, sampai Hajar Aswad, itu Nabi menganjurkan untuk berdoa. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi terjadi itu. Ketika berdoa itu kayak bukan berdoa tapi membaca doa. Pakai dipimpin oleh mutawifnya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah dipimpin. Loh, kalau kita kembali kepada etika berdoa, kalau ada yang memimpin, mestinya kita itu mengucapkan amin, amin, amin. Ya begitu. Jadi tidak berdoa. Padahal mereka semua sudah hafal, itu sudah hafal. Betul hafal. Mungkin. Water pisan sampean. Rabbana atina kata sampean itu. Masya Allah sampean itu. Jare Nabi kok niku nek ndonga gak usah banter-banter. Wong ndonga njaluk sing gak langsung, tidak kepada yang buta, tidak kepada yang tuli kok gitu loh. Ya kenapa gak berdoa betul saat itu dihayati? Apalagi saat berdoa Rabbana atina itu diamini sekitar 70 malaikat. Dan itu termasuk di areal masjid tempat mustajabah. Nah ini. Nek mriki mboten nggih, nggih diulangi to Pak. Rabbana atina kata ta? Oh ya padha wae nek. Kula nek bimbing mboten oleh, Pak. Apalagi tawaf yang terkait dengan ibadah umroh atau tawaf ifadah. Sampai HP pun saya suruh men-silent. Tidak usah moto. Dia kepingin moto nanti aja itu. Tawaf kok selfie. Iling kok sampai ini kalau dekat malaikat, dekat Allah. Kok ini tawaf tes selfie, bukan malaikat kalau sampai ini. Ini perlu dipahami Pak itu Pak. Ibadah haji ini. Loh enggak. Ini contoh. Ketika di Arafah misalnya. Dimulai saat tergelincirnya matahari. Ngoten nggih Pak nggih? Sampai maghrib. Lah nggih wong wukuf niku puncak haji lho Pak. Puncak haji. Kok akeh sing turu ya Pak sampai. Lho banyak yang tidur Pak di Arafah itu. Sampai ono sing ngorok-ngorok sampai. Lho, isuk niku Pak, isuk niku mari subuh di Arafah itu. Nggih. Tuh. Itu banyak jamaah haji itu yang wah ya tahlina, ya wis ngaji Quran, wis opo ae lah kegiatane. Lho padahal isuk itu sampai zuhur enggak ada. Kegiatan itu belum. Arafah itu belum seperti nanti sesudah
Matahari tergelincir. Kalau matahari sudah tergelincir, kayak full di Arafah. Kenapa? Semua malaikat itu turun ke situ. Di bawah komando Jibril. Jadi malaikat. Sehingga kalau ini biasa bimbing isu ini kalau kakek istirahat Pak, mari duki bina kan biasanya tarbiyah ya kalau membimbing KPI ya itu. Kalau petugas kan boten. Oke. Jadi benar Romawi sampai moco-moco sembarang dia udah diwoco. Nanti aja kalau sudah pas dulu. Sekarang sampai istirahat, sampai tidur. Kayak satu sampai merokok, pokoknya gak usah apa-apa. Kalau saya kayak apa? Kalau aku turun di saya nanti begitu menjelang zuhur sampai persiapkan antara fisik dan batin sampai. Ini puncaknya haji. Sampai para ulama fikih berpendapat seandainya orang itu sudah wukuf lalu dia kemudian nggak bisa meneruskan ibadah hajinya karena udur, karena meninggal, itu sudah sempurna hajinya, itu menurut ulama fikih. Macam-macam. Ono wong teko kaji, ceritane ku ceret, Pak. Ceret. Iku diceritakno benono. Ceret nok Mekah digawa mule, nok gole Jeddah, cerete ditahan. Gak iso digawa nang Indonesia. Teko omah sing diceritakno niku wau ceret. Iku jenenge haji ceret. Ya, teman aku ceret, mati ini ceret gue ini. Ceritakan itu. Padahal dalam ibadah haji itu dipenuhi makna. Spiritualitas itu penting untuk kita keluarkan, kita tanamkan di dalam diri kita dari berbagai ibadah yang kita lakukan dalam rangka supaya iman kita itu lebih dalam, lebih mancep. Akidahnya akidah Islam. Apalagi orang haji itu disebut mabrur kalau dia sukses. Mabrur dari kata birrun. Kata Gajah Ahmad Dahlan, birrun itu bagus yang berkualitas tinggi. Diperlukan kesabaran, keuletan, perjuangan itu dan lain sebagainya. Birrun. Dan kebaikannya bersifat menyeluruh. Anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya disebut birrul walidain. Kenapa? Wah, itu berat itu. Sampai orang banyak meninggal masih dituntut untuk berbuat baik kok. Nah ini Pak kita itu pendekatan irfan ini menjadi penting. Wajib itu luar biasa Pak untuk pembinaan seperti itu. Tapi ya aku mau. Turu ya, apa sih Rek? 1 juta kok turu ya. 1 juta itu total sapi. Sepasang ya apa sampai tekan kono turu ya. Sing nitip donga ae wong sak RT. Pas wayahe donga turu sampeyan. Lha ini puncaknya haji.
Demikian pula ibadah kurban sampean itu. Oke. Kita ini sering berdebat tentang ibadah kurban dari sisi bayani. Sing gak oleh dipotong mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Iku rambutnya ternak sing dikorbankan, apa rambutnya sing berkorban. Iku jadi perdebatan Pak Ibu Pak. Sampai engkel-engkelan sampai. Gak mari-mari ku bentahun. Setiap hadir Idul Kurban itu selalu muncul, terutama di media-media sosial itu. Iku sendakno geger sampai apa. Iya. Apalagi kemudian muncul klaim-klaim. Ini yang benar, ini yang salah. Padahal dua-duanya itu memahami dari hadisnya sama. Soal kulit, oleh didol apa gak? Kula niki ditakoni kulit oleh didol apa gak? Sampeyan niki takon gak ero apa takon nguji? Kula ngoten. Sing enak gak usah sampean takon. Kulit iku sampean bageno kaya daging. Sampean iris cilik-cilik ngono, sampean lebono daging, sampean balekno. Nanti lah dibuang Pak lho, lah sampean sudah tahu jawabannya gitu. Sampean sudah tahu jawabannya. Siapa Pak sing gelem masak kulit? Lah sampean takon lho, sampean tahu jawabannya kok gitu lah sampean. Tapi kenapa kita kemudian ya tentang itu nggak selesai-selesai. Sampai panitia engkel-engkelan. Sampai gondok-gondokan sampai. Jari sing siji oleh didol, jari sing siji gak oleh. Nek gak oleh kok bener kok. Waduh kan ya. Mriki nggih ngoten to, Pak? Mboten nggih? Nah, nek sampean ngoten ya berarti sik bayani panjenengan itu. Belum burhani, belum irfani. Lho nggih. Wong iki lho hadis wis jelas ana, pemahaman para ulama ana ngoten. Kalau panjenengan kembali kepada substantif dengan pendekatan burhani dan irfani, panjenengan akan menemukan sebenarnya apa itu. Yang diatur dalam teks itu sebenarnya apa. Karena ketika kita menggunakan irfani, itu berangkat dari haji kecil kita ini yang sangat jujur. Bukan karena kita setuju atau tidak setuju perbedaan pendapat itu. Tapi kita betul-betul ingin memahami secara intuisi. Jangan ini piye to ngoten. Niku Pak sampean. Apalagi kita ini kemudian kembali kepada syariat kurbannya Nabi Ibrahim. Apalagi kita tarik ke awal kurbannya Qabil dan Habil. Sebab ternyata korban yang diterima itu adalah korban yang dilandasi dengan landasan spiritualitas. Ini Pak. Qabil kali Habil ini kelak dulur sih Pak. Sampeyan bacalah surat napa niku Al-Maidah ayat 27, 28, 29 itu. Terutama 27 itu. Itu Nabi diperintah oleh Allah untuk menceritakan ya, kisah yang benar tentang kurbannya kedua anak Nabi Adam. Di dalam kitab tafsir, kedua anak Nabi Adam itu disebut namanya Qabil dengan Habil. Qabil itu petani, Habil itu peternak. Menurut keterangan di beberapa kitab tafsir. Qabil kurbani dengan hasil pertanian. Habil kurbannya dengan ternaknya itu. Meskipun
Masih banyak itu keterangan-keterangan di berbagai kitab tafsir tentang yang melatar belakangi kenapa mereka diperintah berkorban itu ada. Misalnya di tafsir Al-Qurtubi itu ada itu, Pak. Tuh. Oke. Nah, ternyata yang diterima oleh Allah itu kurbannya Habil. Kurbannya Qabil tidak diterima. Saat itu kurban itu bukan disembelih, Pak, dipersembahkan saja. Yang diterima itu berarti kurbannya itu kayak disambar petir, kayak disambar api, terus tidak ada. Hampir mirip dengan harta rampasan perang. Zaman Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, harta rampasan perang itu dikumpulkan. Nggak boleh dibagi, Pak. Ini kan ada itu keterangan di kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada itu di bab awal-awal itu ada itu. Oke. Pernah terjadi ya, setelah perang Nabi itu mengumpulkan harta rampasan perang. Nabi siapa itu? Di terjemahan kitab Riyadhus Shalihin itu ada keterangan nama nabinya itu ada. Di terjemahannya, Pak, di terjemahannya. Setelah dikumpulkan, lalu disambar api. Ternyata tidak hilang harta rampasan perang itu. Betul ical, Pak. Jadi Nabi ini berarti ono sing ngentit. Setelah dicari, ternyata betul. Masing-masing kalau sekarang komandan pelton diminta bersalaman dengan Nabi. Salah seorang ketika bersalaman, tangannya itu lengket. Itu dilihat di Shalihin ya, Pak. Kita lihat di Shalihin itu ada. Nah, ini berarti ya di anak buahmu ada yang ngentit harta rampasan perang. Ternyata betul yang dintit itu emas. Besarnya sama dengan kepala sapi, Pak. Itu besar. Akhirnya diangkat dibawa ke situ lah tadi. Begitu ada api yang menyambar, hilang. Korbannya Habil dan Habil itu ya begitu, sama. Korbannya Habil diterima oleh Allah, korbannya Qabil saya tetap. Lalu Qabil mengancam Habil, kamu akan aku bunuh. Habil menjawab bahwasanya Allah itu hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Loh. Jadi korban yang diterima itu bukan karena ABCD, selain itu ya masih ada. Tidak hanya itu saja. Bahwa sapi itu harus baik, kambing itu juga harus baik, luti. Oh iya. Oh iya itu. Ternak korban itu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Ayat berapa itu? Ayat 2 itu. Disebut Al-Qala'id itu. Ternak yang disiapkan untuk hadiu. Itu biasanya dikasih kalung itu. Dikasih tanda. Iya, Pak. Kasih tanda itu. Ternaknya aku ngene sampai usia. Usia itu ya paling tidak musinna. Kan gitu, Pak ya. Musinna itu kalau kambing yang masuk tahun kedua. Sapi tahun ketiga, unta tahun kelima, itu menurut sebagian para ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan tahun itu tidak mesti, yang penting layak. Kambing pun misalnya belum masuk tahun kedua, tapi layak, tidak apa-apa. Loh, itu kan pendapat para ulama. Tapi gini kita dikeker. Makanya ini tunggu sapi, tunggu kambing, ditontok ispoe lopok gak. Dan Nabi itu ketika kurban itu kan dombanya besar, Pak, yang ada tanduknya itu. Sekarang ada Pak di sini domba yang besar itu ada, Pak. Biasanya itu Pak Saifuddin biasanya dibayar sembayat itu ada, Pak Saifuddin. Ya, kambing yang harganya sekitar 8 juta itu, 9 juta itu, Pak.
Ini 3,5 juta lah ya, ini Pak ya. Tuh, oke. Tuh. Di dalam Al-Quran ternak korban itu juga masuk kategori min sya'airillah. Syiar. Syiar itu bisa bermakna simbol. Di dalamnya terkandung hubungannya dengan Allah, terkandung kebesaran Allah. Jangan bisa baca di surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Unta-unta. Jadi binatang ternak yang dijadikan binatang hadyu di dalam Quran itu yang disebut adalah unta. Meskipun Nabi praktek dalam realitas dengan domba. Baik mana Pak? Domba dengan unta. Baik sing kurban. Baik apa? Sing kurban. Kurbani dengan dasar apa? Takwa. Wal budna. Nah, dari sini nih. Unta. Karena itu Idul Adha itu disebut Yaumun Nakhr. Dari kata an-nakhru. Nakhr itu artinya merobek. Merobek. Merobek itu artinya ketika menyembelih unta itu cukup dirobek. Cukup dirobek. Kalau menyembelih sapi namanya dzabhun. Harus dipotong. Sehingga inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Loh, sampean. Wanhar. Wanhar itu diterjemahkan bukan robeklah, bukan begitu, berkurbanlah. Cuma karena yang ditampilkan itu adalah unta, maka robeklah dia, potonglah itu, sembelihlah itu. Itu di Quran loh Pak, di Quran. Karena di Quran itu hanya disebut bahimatul an'am, binatang ternak. Begitu kambing, domba itu masuk ke dalam hadis itu. Hadis. Karena ada orang lebih senang kambing daripada ikut gabungan sapi. Soalnya apa? Engkau kambingnya ditumpai gitu loh Pak Bar. Dinaikin surga kan gitu ya Pak ya. Nah, gini. Min sya'airillah. Sama dengan tadi ya, Pak Saifuddin Imamun membaca surat Al-Baqarah 158, inna syafa'a wal marwata min sya'airillah. Rangkaian ibadah haji itu baik amal maupun tempat Pak, itu semua masuk kategori min sya'airillah. Larangan-larangan yang dilarang ketika orang itu ihram termasuk min sya'airillah. Itu ada itu Pak. Semua amalan dalam ibadah haji itu juga termasuk min sya'airillah. Ternak korban termasuk min sya'airillah. Simbol Pak itu. Di balik itu ada rasa kebesaran Allah. Ini yang perlu ditumbuhkan. Dan ini kita harus menggunakan pendekatan irfani. Nah, ini bayani ya, ngoten niku wau tek ayat ini. Makanya karena merupakan syiar Allah sehingga surat 36 itu ditutup dengan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah unta itu aku tundukkan bagi kamu supaya kamu bisa menjadi hamba yang bersyukur. Coba. Supaya kamu bisa menjadi hamba yang bersyukur. Tuh. Ini yang penting Pak itu. Di ketakwaan itu. Oleh karena itu silakanlah jangan berdebat, tapi jangan kemudian berdebat lalu menyebabkan persoalan di antara kita. Tentang ternak kurban, tentang macam-macam, tentang ini, tentang itu. Nah.
Yuk sing wangel ngene kapan panitia iku padha pinter ya. Padha nyekeli pendapat dewi-dewi. Waduh iki enak panitia sing gak ngerti apa-apa ae. Sebelah sing apik sesuai dengan apa yang selama ini kita lakukan nanti dibagi yang baik gitu ya. Ayo kabeh kita ini jadi panitia sing ikhlas, gitu Pak nggih. Karena ini juga dalam rangka untuk berdakwah, kan begitu kita itu. Gak usah perdebatan kata. Pun ayat 37 itu juga menegaskan layana Allah luhumha wala dima'uha. Darah, daging itu nggak sampai kepada Allah. Meskipun kata hadis tidak ada amal yang sangat dicintai Allah pada yaumul akhir kecuali menumpahkan darah. Binatang itu akan datang menjadi bukti saksi di hadapan Allah lengkap dengan rambutnya, dengan tanduknya, dengan kukunya. Dan saat disembelih sebelum darah itu jatuh ke tanah sudah ditambani sama Allah. Karena saking dicintainya oleh Allah. Tapi sekali lagi, secara irfani ditegaskan oleh ayat ini. Layana luhuma wala dima'wa. Allah tidak butuh daging. Allah nggak butuh darah. Itu tidak sampai kepada Allah. Itu lah pokok rame-rame mereka. Kulit gak sampai kepada Allah. Walakin yanalu taqwa minkum. Tetapi ketakwaan inilah yang sampai kepada Allah. Jadi dengan demikian kalau kita melaksanakan ibadah kurban, itu mohon betul-betul diresapi Pak. Supaya bisa meningkatkan kualitas iman kita. Sehingga ayat ini ditutup. Kadzalika yang demikian itu. Sakharaha Allah menundukkannya bagi kamu semua. Litukabbirullaha untuk bertakbir kepada Allah. Ayat ini mirip dengan ayat yang berkaitan puasa di bulan Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Kalau ibadah puasa yang kamu lakukan itu sudah sempurna kemarin 30 hari. Walitukabbirullaha, maka bertakbirlah kepada Allah. Secara syariat kita takbiran. Takbiran membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soal ping telu apa ping pindho, sing penting takbir. Ngoten nggih Pak nggih? Sampeyan biasa ping pindho, gak usah ngelokno sing ping telu. Wong Masjidil Haram ya ping telu, ngoten lho sampeyan. Lah ngoten ta? Nggih. Tuh. Kalau itu ciri khas gak apa-apa. Tapi sing penting itu kabirullah itu bertakbir, bukan takabur. Jadi ibadah puasa itu membentuk kita ini menjadi orang yang bertakbir, bukan takabur. Itu kalau tidak secara hakiki Pak, spiritualitasnya itu tidak kita masukkan ke dalam hati, mboten saged Pak. Begitu selesai bulan Ramadan, orang kemudian menampilkan sosok dirinya dengan penuh kesombongan. Karena apa? Begitu hari raya, wah iku nggawe pakaian sing anyar-anyar Pak sampean itu. Salat itu lapangan, rukuke 15 juta sampean. Rukuke 15 juta. Tase wadah rukuk iku 5 juta sampean. Nggih. Enten to Pak kata niku Pak. Enten mboten Pak? Enten nggih? Wah, digelar lapangan dengan sampean. Tonggone nyawang kabeh. 15 juta. Akhirnya begitu sholat, Allahu Akbar, 15 juta, 15 juta, 15 juta. Sing sholat pede, sebelahnya tak rokok, regane 75.000. Kon ya. Hati-hati, bukan berarti pakai rokok seperti itu nggak boleh, boleh. Tapi manusia itu mudah untuk takabur itu. Karena hari raya itu identik dengan labisal jadid. Pakaian baru, serba baru.
terutama di Lamongan. Kula niki nggih wong Lamongan kaya padha wae kali sampean ngoten niki Pak. Kula niki kan sak kampung kali Pak Saifuddin niki ngoten. Padha-padha glagahi kula niki ngoten nggih. Wong kula nggih sik duwe griya ten Glagah mboten enten sing ngenggeni. Kula nggih enggak ada tambak Pak ten Glagah niku nggih tasik enggak ada kula niki. Nggih digarap derek-derek niku ngoten. Nggih. Loh. Niku Pak panjenengan ngoten niku. Oleh karena itu kembali nggih. Takbir ini menjadi penting. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiru ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Berikan kabar gembira bagi mereka yang disebut orang-orang muhsin. Orang muhsin itu orang yang hatinya itu dipenuhi ihsan. Muhsin itu diterjemahkan baik. Tapi baik itu tidak sekedar ihsan. Khair itu juga baik. Ma'ruf itu juga diterjemahkan baik. Birrun tadi yang saya sampaikan itu juga diterjemahkan baik gitu. Thayyibun ya diterjemahkan baik. Soleh ya diterjemahkan baik. Ihsan itu baik yang tertanam di dalam jiwa karena ia muraqabah kepada Allah. Ia merasa diawasi oleh Allah. Bahkan ia ketika ibadah itu seolah-olah melihat Allah. Mohon maaf, meskipun ini juga ya, meskipun ini sering ya diperdebatkan. Itu barangkali kalau dalam literatur tasawuf yaitu ya, pada kelompok-kelompok tertentu itu disebut dengan misalkan tasawufnya Al-Khalaj gitu ya. Al-Khalaj itu seorang tokoh tasawuf yang mereka itu ya para ulama yang lain itu menghukum Al-Khalaj itu. Kayak di Wali itu ada seksiti jenar itu loh Pak. Nah itu. Ya, seksiti jenar itu. Itu jadi Allah itu ada di sini Pak. Manunggaling kawula Gusti itu gitu. Bukan kemudian saya ini Tuhan, tidak seperti itu. Allah itu selalu hadir. Namanya muraqabah. Allah itu dirasakan selalu membersamainya. Selalu membersamainya Pak. Itu namanya muraqabah itu. Itu ihsan. Jika hatinya seperti itu, maka perbuatannya akan dilahirkan oleh ihsan itu. Itu bukan hanya dengan sesama kita. Ketika menyembelih saja pun juga diperintah ihsan kita itu. Di dalam Quran surat An-Nisa itu ayat berapa itu Pak? 36 itu ya. Kita diperintah ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Coba sampai salah satu cara berbuat baik kepada kedua orang tua di surat Al-Baqarah 215 itu bicara tentang infak. Yas'alunaka madza yunfikun. Muhammad, kamu akan ditanya nanti tentang infak. Kul katakan, wa ma anfaqtum min syai'in falil walidaini. Segala apa yang kamu infakkan itu untuk kedua orang tuamu loh, jangan lupa loh, sampai ngoten sampean itu. Ini infak yang sifatnya sunnah. Infak yang sifatnya wajib itu kan kepada keluarga Pak, kepada istri, itu wajib itu. Ini yang sifatnya sunnah ini. Meskipun ada yang mengatakan wajib, kan itu bagian dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada anak yatim, kerabat, harus ihsan. Coba sampean. Ihsan kepada kerabat bisa sampean pahami dan tradisi kita saat kemarin kita sawalan. Itu kalau sampean pahami secara spiritualitas, sawalan mendidik kita bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang membangun silaturahim dengan dasar saya lapang dada, tidak marah. Pak, Nabi itu diludahi orang itu tidak marah. Jangan didoni wong atau bareng-bareng mboten Pak. Ngono jare wis melok Nabi. Jare iki nyutu Nabi ya wene. Gitu. Lu sing ludahi lu sakit. Bisa bangi mbek Nabi didongakno waras.
Ya Allah niku kalau ndak manusia agung mboten saged Pak ngoten Pak. Lho nggih. Lho iya Pak. Ihsan. Ihsan kepada tetangga, baik dekat maupun jauh. An-Nisa niki lho ayat 36. Ya, ihsan kepada teman sejawat. Ihsan kepada Ibnu Sabil. Sampai ihsan kepada budak. Karena Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Coba sampai. Jadi ibadah kurban itu ya, ditutup dengan ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah aku tundukkan unta ini kamu jadikan sebagai ternak hadiu. Oke, supaya kamu bisa mengagungkan Allah sebagaimana yang Allah telah berikan petunjuk kepadamu. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Nah, ini penting Pak. Jadi ono hubungannya balik poso. Walitukabbirullaha ala ma hadakum burine wala'allakum tashkurun. Di sini ditambah wa basyiril muhsinin yang ayat 36, la'allakum tashkurun yang ayat 37 wa basyiril muhsinin. Inilah kalau kita mau mengambil nilai-nilai spiritualitas dari ibadah haji dan ibadah kurban. Insya Allah kalau itu yang kita tangkap, akan ada peningkatan kualitas iman kita itu. Sehingga hadirnya Idul Kurban setiap tahun itu momentum bagi kita agar kita ini melakukan renungan sambil mengoreksi diri kita, namanya renungan introspektif. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu di dalam sejarah peradaban Islam mendapatkan julukan Pak Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Juga mendapatkan gelar bapak monotisme, bapaknya tauhid. Juga mendapatkan gelar proklamator keadilan ilahi. Begitu dia memperjuangkan yang namanya rasa keadilan itu. Karena adil itu dekat dengan takwa. Ikdilu wa aqrabu lit taqwa. Diperjuangkan sampai seperti itu. Di dalam Quran surat An-Nahl, sampai bisa baca ayat berapa itu? 120 apa 121. Ibrahim itu adalah suri tauladan. Ada ayat yang mirip dengan suri tauladannya Rasulullah. Rasulullah sebagai suri tauladan itu diterangkan di surat 33 ayat 21. Kalau Nabi Ibrahim dinyatakan sebagai suri tauladan itu diterangkan dalam surat 60 ayat 6 dan ayat 4 dan 6. Yang mirip dengan surat 33 ayat 21 itu adalah surat 60 ayat 6. Kalau Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwaha wal yaumal akhirah. Tapi surat 60 ayat 6 laqad kana fihim uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjuwa wal yaumal akhir. Ibrahim juga dihadirkan sebagai suri tauladan. Bapak tauhid. Sangat tunduk. Sangat patuh kepada Allah. Tidak pernah syirik sedikit pun. Ibrahim itu. Bapak tauhid. Jangan lupa. Panjenengan kalau membaca ADART. ADART-nya perserikatan. Di Muqaddimah. Itu ada beberapa pokok pikiran. Karena Muqaddimah itu lalu ditutup dengan kalimat penutup. Mudah-mudahan. Dengan semua itu diantarkan ke pintu surga Jannatun Naim. Itu penutup ADART itu.
Pun baca toh Pak? Dereng maca dah? Wah, durung maca, sampean baca itu, nggih. Salah satu pokok pikiran yang ada di dalam ADART, mukaddimahnya ini adalah salah satu pokok pikiran hidup berdasarkan tauhid, beribadah dan ikhlas kepada Allah. Ibrahim itu. Dalam bahasa Al-Quran, Ibrahim itu hidupnya adalah wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifah. Isamen waca bolak-balik artine wis ngerti sampean. Itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi surat Al-An'am sekitar 79. Lalu ada ayat turunan kepada Rasulullah yang juga sampean sudah hafal. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dengan begitu Pak, kalau kita betul-betul berusaha memahami secara spiritualitas, dengan pendekatan bukan saja bayani tapi juga burhani dan irfani dari ibadah kurban dan ibadah haji, insya Allah bisa menjadikan iman kita ini lebih menancap lagi ke dalam hati kita. Ibarat tiang itu mancepi jeru, kena angin lisus tidak roboh Pak. Kenapa? Lisus yang menguji iman itu berat sekarang itu. Berat Pak. Terutama paham-paham yang dikembangkan lewat medsos. Sehingga melahirkan banyak sikap. Termasuk Islamofobi. Orang tidak respect Pak terhadap ajaran agama ini. Kalau bisa dibuat, wis gak respect lah, gak seneng lah gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 212, ya Allah memberikan isyarat tentang kehidupan orang-orang kafir. Dan itu sekarang jadi paham. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dijadikan indah kehidupan dunia ini dalam pandangan orang kafir. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Mereka menganggap rendah orang-orang yang beriman. Walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang yang bertakwa itu derajatnya di atas orang kafir pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa bisa diduga dan dihitung dari mana rezeki itu. Ayat ini memberikan isyarat ada di kalangan manusia ini yang memandang kehidupan dunia itu lebih indah, lebih menarik, lebih penting, lebih bernilai, lebih berarti daripada iman. Padahal iman itu nikmat Allah yang tidak bisa dibanding nilai harganya dengan nikmat apapun. Baca surat Ali Imran 91, baca Al-Maidah ayat 36. Orang itu punya harta benda, 2 dunia. Tapi masuk neraka karena nggak dikaruniai oleh Allah nikmat iman. Ditukar supaya masuk surga. Ditolak sama Allah Pak. Tolak sama Allah. Itu Pak. Nah, ayat tadi itu Pak, kemudian melahirkan banyak paham materialis, kapitalis, hedonis. Dan kita umat Islam itu juga terpengaruh dengan yang begini-begini itu. Makanya ini anak DPK mantu ini sing lanang kok guru ngaji Masjid Al-Azhar. Tadi Pak nggih, sampean kerja nok dina guru TPQ di mana Masjid Al-Azhar. Jadi lah iya lah anak bolak-balik tidak poso. Nggih, Pak. Nah, tapi ini sampean kerja di mana, Nak? Oh, di sini saya perusahaan ini besar tuh. Saya ada di PLN. Oh, cepet itu, Pak, cepet. Iya, penonton tak Pak Gian sampai tahu? Itu kita tidak terasa itu. Dunia ini segala-galanya. Padahal ketersi Quran, uang urip iku kudu golek akhirat. Nek golek akhirat, dunia ini katut lho sampeyan. Dunia ini katut. Mencari akhirat itu harus dengan memperbaiki dunia. Wis jam 6 lebih.
Saya kira itu Pak G. Ya, jadi kesimpulannya apa? Apa Pak? Ayo dipahami nilai-nilai spiritualitas dari semua ibadah yang kita lakukan, wabil khusus ibadah haji dan ibadah kurban. Karena di dalam rangkaian ibadah haji terdapat syiar-syiar Allah, di dalam rangkaian ibadah kurban juga terdapat syiar Allah. Syiar itu simbol Pak. Di balik itu ya kita bisa merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Tuh. Sebagai penutup, nah ini saya sampaikan ini surat Al-Hajj ayat 32. Zalika, demikian itulah, wa ma yu'adzim sya'airallah, siapa yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah. Bukan syiarnya loh Pak, syiar itu simbol saja loh ya. Siapa yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk ternak kurban, mengagungkan Allah. Fa innaha min taqwal qulub, sebenarnya itu lahir dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan Nabi ketika menyebut takwa itu begini, at-taqwa hahuna. Dalam hadis ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, itu namanya taqwal qulub. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan, terutama sholat yang kita lakukan setiap hari, juga adanya momentum termasuk momentum Idul Kurban, baik bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, yang sekarang kan mereka juga mendapatkan ujian itu. Nih Pak, saya tidak tahu di sini Al-Azhar berapa Pak jumlahnya Pak jamaah? Dan saya belum ngecek Pak, seluruh Jawa Timur ini jamaah Muhammadiyah itu berapa? Belum saya cek. Nanti sebentar lagi mungkin kapan kita akan rapat koordinasi dengan teman-teman yang sudah ada di Mekah itu nanti untuk mengetahui perkembangan. Nggih, ya karena kan kadang-kadang suami istri bisa. Kata nih Pak, nggih. Kemarin ada kebijakan baru yang kemudian membuat ya agak apa ya gitu ya. Masuk pembimbing so lepas, ketua kotor jamaah lepas, katanya pindah. Nah, itu. Ya itu. Saya kira itu sekali lagi mudah-mudahan takwal qulub. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi kaifna mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.